welcome to Alpha Omega Church. Kita akan segera mulai ibadah kita. Kami harap Anda tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengarkan bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda, karena kami percaya bahwa lagu dapat menyanyikan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, Anda bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online, sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, Anda bisa membangun suasana yang responsif dan antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun di kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like videonya, dan juga bagikan link ibadah online dari Alpha Omega Church kepada kawan dan keluarga kita. We want to connect with you, so kalau Anda baru atau ada pertanyaan apa saja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, Anda bisa hubungin kami di nomor berikut ini. Atau Anda bisa langsung kunjungi alphaomegachurch.com dan download aplikasi My EOC untuk kemudahan akses Anda. Kita akan mulai ibadah kita. Let's get our hearts ready. Have a great service everyone. Selamat pagi Alpha Omega Church. Sekali lagi selamat pagi Alpha Omega Church. Hari ini akan jadi hari yang sangat-sangat powerful. Mari bersama-sama berdiri, tepuk tangan bersama-sama. Anggap Tuhan Gembala kami yang baik. Let's sing it. Engkau Tuhan Gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, dalam jalanmu ku tidak takut, sebab Kau sertaku, ku tidak ragu, Kau jaminanku. Mari bersama. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membalingkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing
harapanku sampai saat ini. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari bersama-sama tadakan kedua tangan kita. Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu kekal buat setiap hidup kami, Tuhan. Can go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know it in the middle is the place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Penyertaan-Mu Tuhan. Nyanyikan bersama. As I walk down to the valley, let your love rise above everything. Yes, Jesus. Like the sun shaping the shadow. Dalam kelemahanku Tuhan, in my weakness your glory appear. Angkat tangan kita bersama-sama kakak. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, oh, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Will you meet me, Jesus? 'Cause all I want is all you are.
Angkat tangan kita bersama-sama, katakan, not for a minute. Engkau ada di sini, Tuhan. Dengan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik. Lagu ini mengingatkan kita bahwa penyertaannya selalu ada buat setiap kehidupan kita. Tidak ada semenit pun dia meninggalkan setiap hidup kita. Tidak ada sedetik pun dia meninggalkan kehidupan kita. Karena dia Tuhan yang peduli akan setiap kehidupan kita. Apabila pada siang hari ini kita datang dengan membawa ketakutan kita, permasalahan kehidupan kita, ataupun apapun itu, dia hadir di setiap permasalahan saudara. Dia hadir di setiap pergumulan saudara. Dia hadir di setiap masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saudara. Karena kasih-Nya mengalahkan setiap ketakutan yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu, Alpha Omega Church dengan mengangkat kedua tangan kita bersama-sama, mari keluarkan suara kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dia mendengar setiap doa kita, dan Dia mau dengan sengaja bekerja untuk setiap kehidupan kita. Oh Jesus, kami percaya Engkau bekerja atas hidupku, Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja datangkan kebaikan bagi hidupku, Tuhan. Kami percaya Tuhan, berharap padamu. Penyertaan-Mu ada buat setiap hidup kami, ya Tuhan. Teruslah berdoa. Oh Jesus, oh Jesus, sekarang bahagia rada. Kau Tuhan yang baik, ada buat kami. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu Tuhan Yesus. Hadiana bersyukurana, jamahan-Mu ya Tuhan. Hadiana bersyukurana. Engkau Tuhan yang bekerja buat setiap hidup kami. You are omnipresence. Engkau selalu hadir buat kami, ya Tuhan. Momen kami di bukit, momen kami di lembah, Engkau ada buat kami, Tuhan. Momen kami senang, momen kami sedih, Engkau ada buat kami, ya Tuhan. We love you, Jesus. We want to trust you, Jesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Amin, Jesus. Thank you, Jesus. Sekalipun hidup tak menentu, yakini bersama, hanya Engkau kepastian bagiku. Katakan ini bersama.
iman kita. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, come on, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, yes Jesus, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Kasih tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Mari bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kau besertaku. Kami perkatakan ini dengan iman kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Sekalipun hidup kami, hidup tak pernah. Katakan dengan yakin, hanya Engkau kepastian bagiku. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Kami tidak takut Tuhan, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Yes God, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Yes God, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau Sekali lagi, nyanyikan dengan hati yang percaya, katakan Tuhan yang bersama kami, bersama kami, berjalan bersama kami. Yes God, yes God. Kami gak perlu takut, kami gak perlu gentar. Ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Yes God, yes God. Hallelujah. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidup, ku yakin kau bersama kami. Saudara, pada siang hari ini lagu ini mengingatkan kita semua, Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan yes. Pada siang hari ini ada berapa yang mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ingatkan aku, yakinkan aku, and I welcome you untuk take control of my family, take control of my business, my school, take control of my health, take control of my heart. Pegang kendali atas seluruh kehidupanku, pekerjaan, studi, keluarga, kesehatan, rohku, jiwaku. Karena ketika hidupku ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada siapapun yang dapat menggoyahkan kehidupanku. Kalau itu adalah saudara, saudara boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mulai berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku, pegang tanganku, genggam kehidupanku Tuhan, ada di dalam tangan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Syakarallah basyikirallah basyikirallah badahu. Syarallah basyikirallah basyikirallah badahu.
Kami percaya tangan-Mu yang perkasa, kami percaya tangan-Mu yang hebat. Haleluya, haleluya. Nyanyikan bersama, katakan, tangan-Mu yang pegang hidup, tangan-Mu yang pegang hidupku, tangan-Mu yang pegang hidup, tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang hidup, tangan-Mu, tangan-Mu yang pegang hidup, tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidup, ku yakin Kau bersama kami. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi buat Tuhan kita. Yes God, yes God. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib perbuatannya, Tuhan yang lebih besar daripada siapapun. Tapi Tuhan itu gak jauh buat kami, dan Kau mau memegang kehidupan kami, menggandeng tangan kami, menutup bungkus kehidupan kami di dalam genggaman tangan Tuhan. Siapapun kami dengan semua kelemahan kami tahu kami perlu Tuhan dalam hidup ini. So we welcome you untuk memegang kehidupan kami. Kami bersyukur pada siang hari ini kalau kami boleh bernyanyi, berdoa. Doa kami adalah bicaralah buat kami semua, karena kami selalu percaya firman Tuhan itu selalu memberikan terobosan dalam kehidupan kami, melepaskan kami untuk melihat perkara-perkara Tuhan yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih. So, beracara di tengah-tengah kami perlu tuntunan firman Tuhan buat hidup kami, dan kami buka hati kami hanya untuk Tuhan berbicara buat kami semua, menyampaikan pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang rindu lebih diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes, yes. Sebelum saudara duduk kembali, boleh lihat kanan kiri depan belakang saudara, kasih senyum yang luar biasa buat mereka, dan kita ngikutin beberapa pengumuman. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel onsite atau online sesuai persetujuan komsel masing-masing. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor berikut ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah kenaikan Yesus akan diadakan pada tanggal 18 Mei di 2 kali ibadah, yaitu pada pukul 8 pagi dan 10 pagi. Jangan lewatkan, ajak kawan dan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Hidup ini selalu perlu kekuatan dan semangat, tapi kita tidak bisa sendiri. Kita selalu perlu Roh Kudus. Roh Kudus ingin mendampingi kita dan sudah menyediakan kuasanya bagi kita. Karena itu, Alpha Omega Church mengajak kita semua untuk membuka hati dan menyediakan waktu untuk 2 hari saja. Kita menyediakan diri untuk mengakses kuasa Roh Kudus yang sudah disediakan untuk kita. Kita akan berdoa bersama-sama tanggal 25 dan 26 Mei jam 7 malam secara onsite. Ini sangat perlu untuk kita semua, sediakan diri, sediakan hati, dan sediakan waktu untuk hadir bersama dan menerima kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bagi Anda semua PKS, tim inti, dan anggota komsel All AOC, Alpha Omega Church akan mengadakan Cell Group Gathering via Zoom pada tanggal 29 Mei jam 7 malam. Mari bergabung bersama-sama supaya kita semakin disemangati, semakin diinspirasi, dan tetap melangkah bersama, tetap sevisi dan seirama. Ingatkan anggota komsel kita untuk join bersama. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless. Tidak ada ibu yang sempurna, namun ada banyak ibu yang luar biasa. Kita mungkin bukanlah ibu yang sempurna, tapi kita luar biasa. Kita memang wanita, namun kita bukanlah orang yang lemah. Kita kuat, kita tangguh, kita diciptakan sebagai penolong, kita dipercaya, kita memberi nutrisi, kita merawat, kita mendidik, kita mengatur, kita membangun,
kita merayakan Kita wanita. Selamat Hari Ibu untuk kita, Untuk kita yang punya anak biologis, untuk kita yang tidak punya anak biologis, untuk kita yang berperan sebagai ibu rohani, untuk kita yang mengandung, untuk kita yang keguguran, untuk kita yang masih menanti, untuk kita yang bekerja, untuk kita yang ibu rumah tangga, untuk kita wanita. Karena anugerahnya, Karena anugerahnya, karena anugerahnya, karena anugerahnya, kita diciptakan luar biasa. Anda luar biasa. Luar biasa buat para wanita dan para ibu. Gak lupa saya mengucapkan Happy Mother's Day buat semua para wanita-wanita yang luar biasa. Seringkali perjuangan sebagai wanita kurang dihargai dan seringkali nggak kelihatan. Tapi Anda perlu tahu Tuhan memperhatikan setiap hal yang kita kerjakan. Dan Anda adalah orang-orang yang hebat. Happy Mother's Day buat Anda semua para wanita. Di depan sana kita juga menyediakan booth edisi khusus Happy Mother's Day buat Anda semua. Dari tadi ibadah pagi udah banyak yang ngantri di depan untuk foto dan saya berharap foto itu boleh menjadi berkat buat kehidupan saudara dan menyenangkan Anda semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan, Anda dan saya diberi kesempatan untuk terlibat lewat keuangan kita, lewat persembahan perpuluhan maupun persembahan khusus saudara. Kalau saudara adalah orang yang anti soal memberi di gereja, kita nggak memaksa saudara. Kalau Anda merasa terpaksa, please Anda nggak harus memberi juga, it's fine. Tapi kalau saudara tahu bahwa memberi itu membentuk pribadi kita dan juga membentuk kehidupan orang lain, and Anda mau melakukannya, more than welcome. Saya kepingin ngajak saudara membaca sebuah cerita yang saya kepingin sampaikan kepada saudara tentang memberi. Well, sebetulnya cerita ini nggak benar-benar tentang memberi. Suatu ketika Tuhan Yesus itu ada di sebuah tempat dan banyak orang ngikutin dia, banyak orang berdesak-desakan orang, seperti di pasar yang lagi rame. Dan saudara bisa bayangkan ya, kalau lagi berdesak-desakan itu berarti semua orang pasti bersenggolan. Ada yang mungkin kena bahunya, ada yang mungkin kena belakang, ada yang kena depan. Sangat ramai dan padat sekali di tempat itu. Lalu kemudian muncullah ayat ini saudara. Matius 9 ayat 20. Dan ini membuat cerita ini jadi menarik sekali. Matius 9 ayat yang ke-20. Kita baca ayat ini sama-sama ya. Saya selalu kepingin membiasakan kalau kita baca ayat firman Tuhan, kita keluar suara bareng-bareng. Supaya saudara-saudara yang mungkin Anda gak pernah baca Alkitab, this is your moment to learn to read the Bible. Kalau saudara suka baca Alkitab, this is your favorite time. Kalau gitu ya. Oke, so ayo kita baca sama-sama. Matius 9 ayat yang ke-20 dari terjemahan AVB. Mari, 2, 3. Ketika itu ada seorang wanita yang telah mengidap penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia mendekati Yesus dari belakang lalu menyentuh ujung jubahnya. Saudara, ada orang yang sakit belasan tahun lalu kemudian dia berusaha menjamah bajunya Yesus. Nah setelah itu kejadiannya Yesus bertanya sebuah pertanyaan ini kepada murid-muridnya. Guys, siapa yang megang bajuku tadi? Dan ini jawaban murid-muridnya. Tuhan, please deh. Tempat ini penuh sesak dengan orang. Yang megang Tuhan itu pasti banyak. Tuhan itu kok punya pertanyaan aneh. Why you ask? Siapa yang megang bajuku? Semua orang itu bersenggolan. Gimana mau tahu? Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan itu memperhatikan sesuatu yang berbeda. Karena semua orang mungkin bersenggolan dengan dia. Semua orang mungkin grabbing him. Tapi dia tahu ada orang yang menjamah dia dengan maksud yang khusus. Ada orang yang menjamah dia dengan ini. Perhatikan kata-kata ini. Ekspektansi. Katakan sama-sama ekspektansi. 2, 3. Dengan harapan. Dan itu yang Tuhan cari. Who touch me with expectancy. Siapa yang menjamah aku dengan berharap sesuatu. Tahukah saudara, saya kepingin ngajak saudara memperhatikan kata-kata ini. Apa yang Anda lakukan dengan kesungguhan menarik perhatian Tuhan. Boleh baca kata-kata ini sama-sama yuk. 2, 3. Apa yang Anda lakukan dengan kesungguhan itu ternyata God is interest.
Menarik perhatian Tuhan. Izinkan saya berkata, kita mungkin semua orang nyanyi, semua orang doa, semua orang dengar khotbah. Tapi yang nyanyi dengan sungguh-sungguh, yang doa dengan sungguh-sungguh, yang dengar khotbah dengan sungguh-sungguh, itu got his attention. Izinkan saya berkata, Anda mungkin setiap minggu mungkin memberi, setiap bulan saudara memberi. Ketika saudara memberi dengan sungguh-sungguh, itu menarik perhatian Tuhan. Sebagian dari saudara mungkin berkata, Esra kamu gak tahu ya. Pendeta gereja kalau ngomong soal persembahan perpuluhan enak aja. Kamu gak tahu aku berkorban. Kamu gak tahu keinginanku harus aku tekan, harus aku singkirkan. Uang tabunganku aku keluarin. Izinkan saya berkata, kalau Anda lakukan dengan kesungguhan, itu menarik perhatian Tuhan. Dan Tuhan gak pernah meremehkan pemberian saudara. Kalau saudara melakukan dengan kesungguhan, itu menarik perhatian Tuhan. Dan ketika Tuhan tertarik kepada kehidupan saudara, dia gak pernah memikirkan untuk menyusahkan hidup Anda. Tapi selalu memikirkan melakukan yang baik buat kehidupan saudara. Yang setuju katakan yes? Yang setuju katakan yes? Oleh karena itu izinkan saya berkata, saya ngerti kok. Kadang memberi itu membutuhkan pengorbanan. Yang saya lakukan ketika saya perpuluhan setiap bulan, persembahan khusus di atas perpuluhan saya. Saya mungkin merasa pendetanya mungkin gak ngerti, orang lain mungkin gak ngerti. Oh orang kalau ngomong enak aja. But one thing I know, ketika saya melakukannya kepada Tuhan dengan kesungguhan, itu menarik perhatian Tuhan kok. Banyak orang berjubel di sana. Tapi Tuhan berkata, who touch me? Siapa yang pegang aku dengan ekspektansi? Dan orang itu ngalamin mujizat. Saya percaya ketika saudara memberi dengan kesungguhan, Tuhan juga melakukan mujizatnya buat kehidupan kita. Doa sama-sama yuk. Tuhan terima kasih buat kesempatan kami terlibat lewat keuangan kami. Kami belajar apa yang kami lakukan dengan kesungguhan. Itu menarik perhatian Tuhan. Kami tahu Tuhan memperhatikan kami jauh sebelum kami bisa memperhatikan Tuhan. Engkau melakukan yang terbaik buat kami sebelum kami bisa melakukan apa-apa buat Tuhan. Dan kami bersyukur ini kami datang dengan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Anda bisa memberi dalam bentuk cash maupun dalam bentuk online. Ada nomor rekening ataupun QR Code yang dapat saudara akses. Demikian juga ada mesin edisi di depan yang saudara bisa gunakan. Oke, selamat siang semuanya. Boleh saya dengar suaranya yang luar biasa dong. Selamat siang semuanya. Ya senang sekali kalau kita bisa berada di tempat ini. Nyanyi bareng, doa bareng, mendengarkan pesan firman Tuhan bersama. Saya berdoa semua kita boleh menemukan sesuatu yang baik buat kehidupan kita dan membangun kehidupan kita. Dalam bulan ini kita sedang membahas sebuah serial yang judulnya adalah Winning. Boleh katakan sama-sama Winning. 2, 3, Winning. Nah Bapak Ibu Saudara, dan di hari Minggu ini, khusus hari Minggu ini kita akan membahas tentang ini saudara. Winning from trauma. Menang dari trauma. Saudara, saya kepingin memulai pembahasan ini dengan sebuah cerita. Suatu ketika ada seseorang lewat, lihat seekor gajah gede. Ada berapa yang pernah lihat gajah? Yang pernah lihat gajah, tolong boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Yes. Ya. Oke, gajah ini besar sekali, tapi menariknya adalah gini. Gajah ini cuma diikat dengan sebuah tali yang enggak gede-gede amat. Dan lalu kemudian tali itu diikatkan ke sebuah patok. Yang kemudian patok itu juga enggak dimasukkan dalam-dalam banget. Cuma ditancepin begitu saja. Tapi anehnya gajah ini tidak pergi kemana-mana. Gajah itu stick di satu tempat dan dia cuma ada di sana-sana aja. Nah lalu kemudian orang yang lewat ini dia berpikir, kok bisa ya, kenapa ya gajah ini? Dia gede, dia diikat cuma sebuah tali kecil, patoknya cuma begitu saja. Dia mau tanya juga sungkan, nanti kiranya bodoh banget, gak ngerti. Tapi kalau gak tanya itu juga penasaran banget.
Akhirnya karena dia nggak sabar, saudara, akhirnya dia tanya kepada orang yang bekerja di sana. Pak, saya mau tanya dong, kok bisa nih gajah ini yang gede ini cuman diikat oleh sebuah tali yang kecil, ditancepin ke sebuah patok yang nggak terlalu dalam-dalam banget. Why? Lalu kemudian salah satu pekerja ini dia cerita, oh gini Pak, ini bisa terjadi, kita kerjain ini dari waktu dia masih cuman bayi. Waktu gajah itu masih bayi, dia belum terlalu kuat. Saudara tahu apa yang terjadi? Gajah ini diikat dengan sebuah tali yang kuat, diikat ke sebuah tiang yang besar, dan dari situ gajah itu terlatih. Di mana ada tali dan ada tiang, dia gak bisa kemana-mana. Nah, waktu gajah ini makin jadi tambah gede, perhatikan saya. Yang dirubah cuman talinya doang. Tapi begitu dia dipakein tali, dia udah langsung punya memori untuk tidak kemana-mana, saudara. Bisa diikutin saudara-saudara ya? Jadi bukan karena gajah ini gak kuat untuk narik tali tersebut. Bukan karena gajah ini gak kuat untuk matahin patoknya, bukan. Tapi karena ada sebuah memori yang sudah ditanamkan dalam pikiran gajah ini. Jadi dia dipakein tali yang meskipun kecil patoknya gak dalam-dalam amat. Dia udah, pikirannya udah, dia gak bisa kemana-mana. Nah saudara, kenapa saya ceritakan ini di awal? Karena ini juga yang iblis kerjakan dalam kehidupan saudara. Iblis lemparkan sebuah memori dalam pikiran saudara. Sehingga kalau saudara cuma di memori ini cuma ditempelkan ke saudara, hidup saudara tuh gak bisa kemana-mana. Saudara gak bisa lihat kemuliaan Tuhan lebih besar. Kenapa? Karena saudara takut. Saudara gak bisa berpindah. Karena apa? Seolah-olah ada tali yang kuat. Ada patok yang kuat yang mengikat saudara. Padahal, perhatikan saya, kekuatan gajah itu jauh lebih besar daripada tali tersebut. Kekuatan gajah itu lebih besar daripada patok tersebut. Nah, ini yang iblis lakukan. Dia lemparkan memori dalam bentuk apa saudara? Trauma. Trauma, katakan sama-sama. Dalam bentuk apa saudara? Trauma. Sehingga saudara itu gak bisa melangkah lebih lagi dalam kehidupan. Why? Trauma. Saudara ingat sesuatu yang buruk. Sehingga saudara gak berani bergerak. Nah izinkan saya berkata gini saudara. Capek ketika harus selalu berperang dengan diri sendiri. Singkirkan itu. Capek ketika harus selalu berperang dengan diri sendiri. Singkirkan itu. Nah kalau saudara Anda capek kalau memang ada musuhnya jelas. Tapi kalau musuhnya cuma adalah diri sendiri. Dan itu adalah memori yang dititipkan sama iblis. Sorry Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, izinkan saya berkata, capek. Dunia jauh lebih besar daripada trauma kita. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Nah saya kepingin ngajak saudara lihat bersama-sama apa sih trauma. Hari ini khotbah saya bukan cuma hanya akan lihat ayat Alkitab. Tapi saudara juga akan lihat hal-hal psikologis. Seorang psikologi dia berkata, trauma itu adalah gini saudara. Hasil dari keadaan stres yang berlebihan dan menggoyahkan rasa aman saudara. Membuat Anda merasa tidak tertolong dalam sebuah situasi bahaya. Ini, stres yang berlebihan menggoyahkan rasa aman dan membuat Anda merasa gak tertolong. Trauma psikis dapat membuat Anda terus bergumul dengan emosi kemarahan, kenangan buruk, ketakutan yang terus menghantui. Kadang juga bisa membuat kita ini saudara, mati rasa. Merasa gak nyambung sama dunia ini. Dan gak bisa percaya sama orang. Imagine this. Kalau saudara pernah ngalamin hal-hal ini, mungkin yang terjadi adalah ada trauma yang terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, and it's okay. Saudara gak usah bingung. Karena saya pun juga adalah orang yang saya punya trauma dalam kehidupan. Saya punya beberapa trauma dalam kehidupan saya, sehingga hal-hal yang saya sebutkan tadi, itu sempat ada dalam kehidupan saya. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Trauma ini terjadi dari mana? Kita lihat sama-sama ya. Ada 3 hal kenapa trauma terjadi. Trauma bisa disebabkan yang pertama karena gini. Karena suatu kejadian. Katakan sama-sama yuk. 2, 3 karena apa? Suatu kejadian. Kejadiannya cuma 1 kali. Entah kayak kecelakaan. Atau kayak saudara diserang orang. Khususnya kalau suatu kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Entah di masa kecil, di masa dewasa saudara. Kejadian 1 kali itu bisa bawa trauma buat saudara. Saya pernah ingat sekali, saya pernah mengemudikan mobil
tahu-tahu di Surabaya ini lagi hujan, dan tahu-tahu orang depan saya ngerem mendadak, saya ngerem, bener-bener zaman itu mobil ABS itu belum terlalu familiar, dan bener-bener mobilnya ngelok dan kemudian nabrak mobil depan. Sudah tahu selama beberapa tahun setelah itu saya kalau nyetir, jauh-jauh udah ngerem dulu, jauh-jauh ngerem dulu. Why? Karena ada trauma. Sudah nangkap apa yang saya bicarain? Hanya satu kejadian bisa membuat satu trauma dalam kehidupan kita. Nah yang kedua adalah gini, trauma bisa disebabkan karena gini saudara, kejadian yang kalau tadi cuma satu kali, yang kedua adalah gini, berkelanjutan. Katakan sama-sama, kejadian yang apa saudara? Berkelanjutan. Contoh misalnya gini, Anda tinggal di sebuah perumahan yang menyeramkan. Entah sering rampok, bukan cuman kayak ada hantunya doang saudara ya. Entah sering kejadian rampok dan lain sebagainya. Saya dulu waktu saya sekolah 3 tahun pertama saya tinggal di sebuah area itu lumayan serem saudara. Banyak orang-orang yang mabuk, lalu kemudian banyak orang-orang yang kekerasan di daerah tersebut. Tempatnya gelap sehingga setiap kali kalau saya jalan di situ, saya selalu was-was. Saya selalu was-was dan itu bisa membuat trauma. Yang berikutnya kejadian yang berkelanjutan yang lain adalah gini. Berjuang melawan sakit penyakit yang menyeramkan, yang terjadi terus menerus. Itu bisa bikin orang trauma. Anda sampai harus pengobatannya banyak sekali. Nah itu bikin orang trauma. Yang berikutnya lagi yang soal kejadian yang terus menerus. Pembulian, bullying baik di sekolah maupun di kerjaan, di komunitas. Ini bisa terjadi dan membuat orang jadi trauma. Kekerasan dalam rumah tangga bisa meninggalkan trauma. Kejadiannya bukan sekali, beberapa kali mungkin. Nah, dikucilkan saat anak-anak. Nah ini bisa bikin orang trauma. Nah yang ketiga, kenapa trauma terjadi? Kalau tadi yang pertama kejadian satu kali, yang kedua adalah kejadian yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah ini, kejadian yang diabaikan. Katakan sama-sama, kejadian yang diabaikan saudara? Diabaikan. Nah contoh gini. Ketika orang harus ngalamin operasi besar, khususnya 3 tahun awal kehidupan, orang itu akan ngalamin trauma, diabaikan. Kematian tiba-tiba dari orang terdekat kita. Saya punya tante saya itu suaminya meninggal mendadak sekali. Lagi enak-enak, gak ada apa-apa, tahu-tahu paket suaminya udah berangkat. Gak ada sakit, gak ada apa-apa, kaget sekali, gak ada tanda-tanda. Shock. Sampai sekarang tante saya kalau diajak pergi ke liburan ke suatu tempat, ke kota tersebut, dia pasti gak akan pernah mau. Kenapa? Karena dia masih trauma. Dia bilang, karena liburan terakhirku sama dia ke kota itu. Jangan-jangan kalau aku pergi ke kota itu lagi, ada yang mati lagi keluargaku. Nah, saudara ya, karena trauma. Nah, yang berikutnya lagi adalah gini, putusnya hubungan yang sangat berarti buat kita. Putusnya hubungan, itu bisa patah hati, bisa apapun. This is true story, saya pernah punya seorang kawan, yang kawan saya ini punya kebiasaan buruk, cara berpikir yang aneh, dia suka sesama jenis saudara. Nah lalu kemudian diusut-usut, saya pikir dia ini memang suka sesama jenis dari kecil, tapi ternyata tidak. Dia sempat punya pacar, dia sempat mau menikah, dan gara-gara dia diputus sama tunangannya itu meninggalkan trauma yang sangat dalam. Sampai akhirnya cara berpikirnya berubah seperti itu. Nah ini bisa sekali lagi kejadian yang diabaikan. Nih kejadian yang memalukan buat kita. Ini juga merupakan salah satu hal. Saudara ada diketawain di tengah-tengah banyak orang. Lalu kemudian atau mungkin orang gak notice tapi saudara malu dan itu membuat trauma. Dan juga orang yang jahat sama kita. So ini adalah salah satu bentuk dari mana trauma bisa masuk ke pikiran saudara. Masuk ke dalam kehidupan kita. Nah yang menarik juga adalah gini saudara. Kadang Anda itu bukan orang yang langsung menghadapi jadi korban. Tapi orang lain kena korban, saudara kepikiran. Contoh ini. Ada berapa yang kalau naik pesawat, lalu kemudian pesawatnya goyang-goyang, lalu kemudian Anda takut banget. Yang pernah ngerasain itu. Tolong angkat tangannya tinggi-tinggi. Yes, oke. Nah ada orang yang kayak gitu, naik pesawatnya goyang, dia takut banget. Kenapa? Dia takut pesawat jatuh. Nah pertanyaan saya adalah gini, kadang saya tanya, kamu pernah gak ngalamin pesawat jatuh? Gak pernah. Jok sampai yo, istilahnya gitu kan kalau orang Jawa Timur. Nah tapi kenapa kamu takut? Karena gini, karena kamu Anda dengar pesawat jatuh, kejadiannya buruk, saudara lihat di sosial media. Entah di koran, entah di digital sosial media, saudara lihat. Dan itu memberikan trauma kepada saudara. Meskipun Anda tidak mengalaminya. Orang lain jadi korban, saudara juga bisa
ikut kena trauma. Nah, saudara, kata-kata trauma ini bukan hanya muncul di dunia modern kita. Saudara mungkin berpikir gini, ya kalau di zaman Alkitab itu enak ya, gak ada trauma-traumaan. Tuhan sering muncul, Tuhan sering ngomong, malaikatnya ada di sini. Zaman sekarang, oh susah. No, tahukah saudara, perasaan seperti ini, kejadian seperti ini di zaman Alkitab itu udah ada dari dulu. Nah, saya kepingin ajak saudara lihat dari sebuah cerita di kitab namanya kitab Yesaya. Kitab Yesaya ini penulisannya itu dibagi 3 bagian saudara. Oke, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Nah bagian kedua ini dikenal dengan bagian namanya Deutero. Deutero Yesaya. Itu dari Fatsal 40 sampai Fatsal 55. Oke. Nah Fatsal 40 sampai Fatsal 55 ini ditujukan khusus kepada orang Yehuda yang hidup dalam, perhatikan kata-kata ini, dalam pembuangan. Katakan sama-sama, dalam apa saudara? Pembuangan. Jadi dia hidup dalam pembuangan di Babel. Nah orang yang dalam pembuangan, saudara perhatikan. Orang itu constantly ngalami teror. Betul kan? Karena orang buangan kok, dia constantly ngalami teror. Entah dia diperbudak, entah dia dijahatin, ketakutan terus. Nah yang akan kita baca ini adalah buat orang yang sedang dan pernah mengalami sesuatu yang menakutkan. Jadi orang Yehuda ini pernah dan sedang mengalami masa berat dan menyeramkan. Apa yang firman Tuhan bilang? Buat Anda dan saya yang pernah ngalamin trauma dalam kehidupan. Kita lihat sama-sama ya. Dalam Yesaya 41, kita baca ayat ini. Ayat yang ke-10. Oke. Saya ingin mengajak saudara baca dari terjemahan Shelaber namanya, oke? Yesaya 41 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras banget ya. Depan sampai belakang, kanan sampai kiri, atas dan bawah. Mari, 2, 3. Jangan takut karena aku besertamu. Jangan cemas karena akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkan, bahkan akan menolong engkau. Ya, aku akan menopang engkau dengan tangan kananku yang penuh kebenaran. Saudara, ayat itu ngomong buat Anda dan saya yang bisa mengalami trauma, pernah atau sedang. Ayat itu bilang gini saudara, jangan takut. Ayat ini ngomong sama orang Yehuda yang dalam masa pembuangan, constantly teror, economically, keamanan keluarga mereka, apapun diteror. Tapi ini firman Tuhan katakan, jangan takut. Katakan sama-sama, jangan takut. 2, 3. Lebih keras lagi dong, 2, 3. Jangan takut karena aku beserta dengan kamu. Dan kata-kata berikutnya adalah gini saudara. Jangan cemas. Katakan sama-sama, jangan cemas. 2, 3. Saya jelaskan kepada saudara. Kata-kata jangan takut itu berasal dari bahasa aslinya adalah gini saudara. Yare. Yare artinya gini. Jangan memposisikan diri dikuasai. Boleh katakan kata-kata dikuasai. 2, 3. Jangan memposisikan dirimu dikuasai oleh ketakutan sampai kita ini gemetar dan takut. Jangan posisikan dirimu dikuasai ketakutan. Ini saudara, jangan takut. Yare, jangan memposisikan dirimu dikuasai ketakutan. Seperti tadi itu gajah itu saudara, betul gak sih? Gajah ini powernya gede, talinya kecil, patoknya bahasa Jepangnya berkata ceketer. Tapi kenapa dia gak bisa gerak? Karena yare, dia memposisikan dirinya dikuasai ketakutan. Nah kata-kata berikutnya dari ayat itu adalah gini saudara. Jangan cemas. Atau dalam terjemahan lain dikatakan jangan bimbang. Saudara tahu gak? Kata-kata jangan cemas atau bimbang itu aslinya ditulis dalam kata ini saudara. Sa'a. Yang artinya gini. Mau tahu artinya jangan cemas, jangan bimbang? Tahu gak? Mau tahu gak artinya apa? Jangan gampang kecewa sama Tuhan. Jangan gampang kecewa sama Tuhan. Dan ini yang Yesaya katakan kepada orang yang di pembuangan. Ini yang Yesaya kepingin katakan kepada saudara dan saya di tempat ini. Jangan dikuasai ketakutan sehingga kamu gampang kecewa sama Tuhan. Halo? Jangan dikuasai ketakutan sehingga kamu gampang kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat. Banyak orang kecewa sama Tuhan karena apa?
Karena awalnya udah dihidup dengan ketakutan yang berlebihan. Sampai saudara lupa, Tuhan kita lebih besar daripada perkara yang harus kita hadapi. Bisa diikuti saudara? Sampai saudara lupa, ayat ini berikutnya ini penting sekali. Please, catat ayat ini. Karena ayat ini, saya berharap jadi pegangan buat saudara dalam hidup saudara. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Yang seringkali orang lupa akan hal ini. Mungkin saudara pernah baca ayatnya, oke? Baca sama-sama bersama dengan saya dengan suara yang keras ya. Mari 1, 2, 3. Serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kamu apa saudara? Khawatir. Kenapa? Karena, oh boleh katakan lebih keras lagi. Karena, lebih keras lagi. Karena apa saudara? Tahukah saudara bahwa Tuhan itu peduli akan kehidupan saudara? Masalahnya, kekhawatiran kita itu bicara lebih kuat daripada kata-kata ini. Tuhan peduli sama hidupmu. Kekhawatiran saudara itu lebih jadi momok buat saudara. Lebih bicara lebih kuat daripada firman Tuhan yang ingetin. Hey bro, God cares about you. God loves you sis. Kita lupa kalau Tuhan peduli akan kita. Yang kita ingat adalah ketakutannya. Bapak Ibu saudara Tuhan, Anda mungkin berkata, oh ya ini memang firman Tuhan tuh kalau ngomong gini enak aja. Serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kamu khawatir karena dia peduli. Izinkan saya berkata, ada seorang penulis namanya adalah Stephen Levine. Dan Stephen Levine ini bukanlah penulis Kristen. Oke? Saya tahu kadang orang-orang teman-teman saya apalagi pendeta ataupun shock. Serah kamu kok bisa nge-quote orang yang bukan Kristen, kenapa? Makanya kamu harus pergi ke gereja AUC, the Church for Sinners. Kita gak cuma ngomong, oh katanya pendeta ini. No. Like Stephen Levine ini adalah penulis yang tidak Kristen. Bukan Kristen sama sekali. Tapi perhatikan kata-katanya. Dia ngomong gini. To heal is to touch with love that which we previously touch with fear. Dalam Indonesia artinya gini. Untuk bisa disembuhkan, kamu itu perlu dijamah dengan kasih yang sebelumnya kamu dijamah dengan ketakutan. Saya ulang sekali lagi. Untuk bisa disembuhkan, kamu itu perlu disentuh dengan kasih yang dimana di area itu kamu pernah disentuh dengan apa saudara? Ketakutan. Tapi di mana ada ketakutan, kalau di situ datang kasih, di situ ketakutan itu pergi. Nangkap saudara-saudara. Kenapa kita masih hidup dalam ketakutan? Karena kasih Tuhan belum masuk dalam kehidupan saudara. Karena cara saudara approach Tuhan bukan sebagai Tuhan yang mengasihi, tapi Tuhan yang menakutkan. Makanya fear, trauma gak bisa pergi dalam hidup saudara. Why? Karena you are not touched by the love. Karena Anda tidak dijamah dengan kasih. Sehingga trauma itu masih ada. Nah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mencintai kita. Dan perhatikan saya, ketika ada kasih Tuhan di dalam kita, akan ada kekuatan besar yang menguatkan kita dan mengubahkan kita. Serius loh, kalau saudara tahu Anda dicintai sama Tuhan, oh saudara akan tahu bahwa ada kekuatan besar di dalam saudara yang bisa mengubahkan saudara. Hari-hari ini saya sedang menulis sebuah khotbah yang akan saya bahas di AUC Palangkaraya, khususnya di youth-nya. Judulnya adalah My Sex, My Future. Kenapa orang bisa terjun dalam seks liar, baik dari muda sampai tua, saudara. Yang kena seks liar bukan cuma yang sebelum menikah doang, sampai menikah kok. Why? Dan saya menemukan semua itu at the bottom adalah, di bawahnya adalah, ini saudara. Rasa diinginkan, rasa kecewa, yang sebetulnya semua bisa dipenuhi dengan apa? Kasih. Nah Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana kita bisa keluar dari trauma? Kenapa kita bahas ini? Karena gini saudara, what we change in worldly will change outer reality. Apa yang berubah di dalam kita akan merubah realitas kita di luar. What we change in worldly will change our outer reality. Saudara, orang kalau ketemu sama orang yang ketakutan hidupnya, itu penampilannya itu pasti aneh. Beda sama orang yang jalan dalam kehidupan dengan berani. Bener gak? Orang yang trauma, jalan dalam, salaman aja kelihatan. Matanya kemana. Diajak ngobrol aja kelihatan. Saya kadang ketemu sama orang, oh wow. Cuman saya gak bisa langsung ngomong. Permisi ya bro, sis. Tuhan berkata sama aku, kamu kelihatannya trauma deh.
Kan nggak perlu gitu loh. Cuman kita bisa kerasa, something wrong with this guy. Something wrong with this girl. Kenapa? Karena ini saudara, ada sesuatu yang berbeda. Dan saya kepingin ajak semua saudara perlu tahu ini. Kenapa sih gereja ini bahas ini? Karena gini saudara, kamu lebih keren disembuhkan daripada ketika kamu depresi. Boleh katakan kata-kata ini sama-sama yuk. 2, 3. Kamu lebih keren disembuhkan daripada ketika kamu. Lebih keras lagi dong sama-sama. 2, 3. Kamu lebih keren disembuhkan daripada ketika kamu. Boleh nggak saudara ngomong sama orang sebelah saudara? Sebelah satu sisi ya. Yang kelihatannya depresi. Tolong kasih tahu dia. Kamu lebih keren disembuhkan daripada ketika kamu depresi. Boleh keras lagi yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kamu lebih keren disembuhkan daripada ketika kamu. Nah sekarang saudara ngomong ke sebelah saudara yang satunya nggak terlalu depresi. Oke, kasih tahu dia. Sama-sama yuk. 2, 3. Kamu lebih keren disembuhkan daripada ketika kamu. Saudara setuju gak sih sama saya? Kalau ada orang depresi itu kelihatan saudara. Dari raut wajahnya, dari tampangnya. Why? Karena di dalamnya itu sesuatu yang fear. Nah pertanyaannya adalah, oke Esra, dari tadi pembahasannya menarik. Apa yang dapat kita lakukan? Ada 4 hal yang saya mau share sama saudara dan dengarkan saya. Beberapa hal yang saya share ini, saya dapat bukan justru dari Alkitab. Beberapa hal yang saya dapat, ini saya dapat dari psikolog. Yang saya percaya akan nolong saudara. Nah ternyata hal yang dapat saudara lakukan untuk menolong trauma saudara. Karena saya sudah kasih biblical base-nya buat saudara. Itu very practical kok. Yang pertama adalah gini, siap-siap ya. Yang pertama, very practical. Yang pertama adalah gini saudara. Bergeraklah, katakan sama-sama. 2, 3. Saudara tahu gak? Orang kalau ngadepin trauma, seringkali membuat tubuh fisik kita tuh jadi males gerak dan jadi kaku. Dan ini disebabkan karena ini saudara, hyperarousal dan ketakutan yang berlebihan. Oleh karena itu, saudara perlu tahu, ketika kata-kata ini muncul, bergeraklah, itu menolong kita, menyuruh kita untuk gini, olahraga. Why? Melepaskan hormon endorfin. Saudara keluar, saudara melakukan sesuatu, menggerakkan tubuh. Karena gini, sekali lagi, orang depresi dan trauma itu membuat tubuhnya makin kaku. Dan makin kaku tubuh saudara, makin sakit semua tubuh saudara. Jadi ini yang pertama, bergeraklah. Nah, saya pun juga gitu ya. Saya bisa ngalamin beban-beban dalam kehidupan ini. Waktu saya berolahraga, itu membuat pikiran saya bisa keluar sebentar dari beban-beban yang harus saya hadapi. Yang pertama, bergeraklah. Yang kedua adalah ini, saudara. Kalau tadi yang pertama, bergeraklah. Yang kedua ini, saudara. Ini yang seringkali orang trauma hadapi. Yang kedua harus saudara lakukan adalah ini, saudara. Jangan mengisolasi diri. Katakan sama-sama yuk. 2, 3. Jangan. Lebih keras lagi dong. Jangan ngapain saudara? Dan ini yang seringkali terjadi kepada orang yang trauma. Cenderungnya, dia ngomong bahasa koi. Aku gak ketemu wong sik wis. Aku gak ketemu orang dulu. Males. Nanti dikiranya, nanti dianggapnya. Why? Karena dia punya ketakutan, dia punya trauma, sehingga makin mengisolasi diri. Dan dengarkan saya. Makin Anda mengisolasi diri, itu akan makin memperburuk keadaan. Karena gini, dari awal saudara dan saya diciptakan sebagai makhluk sosial, bukan makhluk sendirian. Anda dan saya diciptakan sebagai makhluk sosial. Nah, Anda gak harus bicara kepada semua orang tentang trauma saudara. Please don't do that. That will be very, very stupid. Karena gini, tidak semua orang mengerti bagaimana untuk handle masalah saudara. Anda gak harus ngobrol kepada semua orang. Tapi jangan juga menutup diri. Karena gini, sebagian orang malah akan memperburuk keadaan saudara. Serius, when you talk to people, gak semua orang bisa helping saudara. Sebagian akan memperburuk keadaan saudara. Nah, Anda perlu cari rekan-rekan yang dapat saudara percaya dan mensupport saudara. Berpartisipasilah dalam kegiatan-kegiatan. Nah, ini yang saya temukan waktu saya baca ini saudara. Saya menemukan di bagian ini, saya menemukan this is very funny. Saya menemukan berikutnya adalah apa? Ketika bicara soal jangan jadi orang yang mengisolasi diri. Seorang psikologis menjelaskan hal ini. 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 Seorang psikologis menjelaskan hal
ikutlah kegiatan volunteer seperti melayani di gereja. I was like, what? Ini pasti yang nulis pendeta. Ternyata bukan, psikolog yang nulis. Dia berkata, kenapa kamu perlu ikut volunteering? Pelayanan. Karena gini, waktu saudara trauma, saudara tuh takut karena saudara merasa kamu gak bisa, kamu gak layak, kamu gak berdaya. Tapi waktu saudara volunteering, waktu saudara melayani di gereja, perhatikan saya. Saudara akan merasakan bahwa, hidupku berguna buat orang lain. Hidupku bisa jadi berkat. Orang terberkati lewat kehidupanku. Dan dengarkan saya, di situ trauma saudara mulai makin terkikis. Dan justru saudara sadar hidupmu itu berguna. Menarik saudara ya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu gini saudara. Daripada merasa malu dengan apa yang Anda hadapi dalam hidup. Banggalah kalau Anda akan bisa melewatinya. Daripada merasa malu, aku males lah kumpul orang, aku izin, aku malu. Nanti dikira, daripada merasa malu dengan apa yang Anda hadapi dalam hidup, banggalah kalau Anda akan bisa melewatinya. Yang setuju katakan yes. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah ini saudara, yang ketiga. Kendalikan ketakutanmu. Katakan sama-sama, yang ketiga adalah apa saudara? Saudara, saya ini juga orang yang bisa takut. Saya ini juga orang yang pernah ngalamin trauma dalam kehidupan saya. Bertahun-tahun. Ada trauma yang saya alami selama berbulan-bulan. Ada yang beberapa tahun. Ada yang belasan bahkan puluhan tahun. Like seriously. Tapi kita perlu bisa mengendalikan. Ayat firman Tuhan yang ngomong gini. Yakobus 4 ayat 7. Saudara baca ini ya. Supaya semua saudara tahu apa yang mesti Anda lakukan. Karena itu sama-sama yuk. Taatlah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka dia akan apain? Anda lawan iblis. Dia lari dari saudara. Dengarkan saya. Anda lawan trauma. Dan trauma itu akan lari dari saudara. Yang setuju katakan yes. So apa yang dapat kita lakukan? Kalau trauma itu muncul lagi. Perkatakan firman Tuhan kepada ketakutan itu. Tuhan ada bersama dengan aku. Tuhanku lebih besar daripada masalah ini. Aku bisa melewatinya. Lawan. Jangan didiemin, harus dilawan. Katakan sama-sama harus diapain saudara? Karena waktu saudara ngelawan, itu melatih bahwa ada kekuatan Tuhan besar bisa bergerak di dalam saudara. Yang keempat, yang terakhir adalah gini. Semua kelihatannya simpel ya dari tadi ya. Bergerak, masuk gerak gak iso. Semua orang juga bisa bergerak. Betul gak sih? Semua orang bisa bergerak. Yang kedua, jangan mengisolasi diri. Yang ketiga, lawan. Yang keempat adalah gini. Perhatikan kesehatan fisikmu. Kenapa penting? Karena gini saudara, orang yang trauma biasanya cenderung merusak diri. Contoh, tidur berantakan. Ada berapa yang pernah ngalamin gak bisa tidur? Boleh angkat tangannya? Beberapa hari kemarin saya bener-bener gak bisa tidur. Mau sepedaan batal beberapa kali karena gak bisa tidur. Saya paksa diri saya, gak bisa tidur. Nah, orang kalau kena trauma, dia akan antara dua. Kurang tidur, atau tidurnya berlebihan. Karena kurang tidur akhirnya dia ubah jam tidurnya tambah kacau. Atau sebaliknya orang stres. Daripada stres tak hadapi, tak tinggal tidur. Waktu aku tidur tahu-tahu masalahnya beres. Puji Tuhan kalau itu selalu bisa terjadi. Karena memang firman Tuhan berkata, berkat orang benar itu datang waktu dia tidur. Benar gak sih? Bapak Ibu Saudara, nah atau sebaliknya. Yang berikutnya adalah gini, selain perhatikan tidur saudara, perhatikan juga adalah ini saudara. Apa yang masuk ke tubuh saudara? Seorang penulis berkata, hindari alkohol dan drugs. Karena penggunaan ini bisa memperburuk symptoms dan menaikkan depresi dan ketakutan dan kesendirian saudara. Nah bahkan ini saudara, jaga, ini yang berikutnya. Memperhatikan kesehatan fisik, jaga makan. Karena orang yang stres cenderung makan berlebihan atau makan kurang. Tadi pagi saya cerita, gak ada Lita, hari ini ada Lita di jam siang ini. Orang tuh kalau stres, kadang bisa gak mau makan. Saudara. Pastor Elia dulu pernah punya pacar, putus sama pacarnya, terus habis gitu pacarnya gak mau makan. Saudara. Berhari-hari sampai mamanya telepon. Elia, ini enggak mau makan. Sorry ya saya enggak bisa nyebut nama, bisa geger. Lid tolong jangan ditanyain ya sampai di rumah. Bener gak? Siapa itu? Mari bawa apa Noe? Please, don't. Tuhan mengampuni semua dosanya. Yang kemarin, kecuali yang besok-besok ya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. So, orang stres bisa gitu gak mau makan. Loh bener gak?
Atau kalau enggak, sebaliknya berlebihan. Soalnya karena itu yang keempat yang saudara dapat lakukan ketika saudara ngalamin trauma adalah ini. Perhatikan kesehatan fisik saudara. Karena ketika tubuh saudara itu dalam kondisi yang fit, jiwa saudara bisa berkata kepada serangan-serangan dari iblis. Pergi, minggir, kamu gak punya tempat. Saya doa saudara di antara kita semua, Anda yang online, Anda yang onsite. Jangan selesai dari sesi ini dengan hidup tetap dengan tali yang gak jelas yang dititipkan oleh iblis. Yang membuat saudara gak bisa kemana-mana. Ada sebuah video yang saya kepingin ajak saudara lihat. Ini adalah real testimony dari orang yang ngalamin Tuhan. Dia bisa berkata, aku ngalamin trauma. Tapi Tuhan bicara lebih kuat dalam kehidupannya. Kita lihat bersama-sama. Go ahead. Di titik itu, aku yang putus asa dan sendirian ini mulai ambil pisau. Aku nangis dan bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan yang aku sembah itu memang ada, tolong temui aku. Tapi kalau Engkau itu tidak nyata, izinkan aku mati. Halo semua, nama aku Esther. Aku kenal Alpha Omega Church saat pandemi COVID-19 kemarin dari kakakku. Waktu itu aku lagi kuliah di Solo, jadi kala itu aku join ibadah secara online lewat YouTube-nya Alpha Omega Church. Aku merasa diberkati sekali oleh gereja ini, mulai dari slogannya yaitu Church for Sinner, praise and worship-nya yang dahsyat, dan tentu khotbah firman-nya yang sangat membangun. Setelah aku lulus kuliah, aku diterima kerja di BCA di Pandaan. Jadi dari situ aku makin konsisten bergereja di AOC, baik online maupun onsite. Di bulan Maret kemarin, aku ikut sesi Champion Gathering di AOC Surabaya. Sesi pertama yang disampaikan oleh Pastor Eliseba tentang hati Bapa itu adalah sesi yang paling mengena di aku. Sesi itu mengingatkan aku waktu dulu aku ditemui secara personal oleh Bapa. Dulu waktu aku SMA, aku ingin pernah bunuh diri. Saat itu kedua orang tua aku bercerai dan aku ditinggalkan dengan keadaan mamaku yang sakit parah dan ekonomi yang sedang sangat hancur. Satu kalimat yang diucapkan papaku sebelum bercerai dengan mama adalah, jangan pernah panggil aku papa lagi. Itu sangat memukul dan menyakiti aku, secara jelas dan terasa itu merusak mentalku dan membuat aku menarik diri dari lingkungan. Aku yang tadinya ceria dan suka bergaul jadi lebih menyendiri dan menutup diri. Dan membatasi bahkan menghindari pertemanan. Dulunya aku berprestasi di sekolah, bahkan aku ikut olimpiade fisika, aku juga berprestasi di bidang kesenian musik dan aktif menyanyi. Tapi semua itu benar-benar aku tinggalkan dan aku menutup diri dari segala hal yang dulunya aku sukai. Saat itu aku sekolah di kota dan tinggal ngekos sendirian, sedangkan mamaku tinggal di daerah. Udah aku tinggal sendiri, aku menarik diri, makinlah intimidasi dan suara-suara itu bergaung di kepalaku. Mengatakan bahwa aku tidak berharga dan aku tidak punya masa depan. Aku belum tentu bisa melanjutkan sekolah, aku merasa tertolak, dan kenyataan yang aku hadapi seakan-akan mengkonfirmasi itu semua. Di titik itu, aku yang putus asa dan sendirian ini mulai ambil pisau. Aku nangis dan bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan yang aku sembah itu memang ada, tolong temui aku. Tapi kalau Engkau itu tidak nyata, izinkan aku mati. Karena katanya orang Kristen kalau mati bisa ketemu Tuhan. Jadi aku pikir aku mati aja supaya aku bisa ketemu Tuhan. Lampu kamar sudah aku gelapkan semua, pintu sudah aku kunci, aku sudah siap untuk melakukan semua ini. Aku nangis sejadi-jadinya, dan saking kerasnya aku nangis sampai lemas. Tapi entah kenapa, pisau yang aku pegang itu lepas dari tanganku perlahan-lahan. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat lembut menariknya. Saat aku sudah capek marah-marah ke Tuhan, aku sampai hanya bisa diam. Tiba-tiba mulutku bilang, Lord, I am yours. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku sendiri pun heran, kenapa aku yang penuh kemarahan bisa ngomong seperti itu. Tapi aku tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Tangis yang awalnya kemarahan itu berubah menjadi penyembahan. Tiba-tiba aku merasa ada sosok yang berdiri di depanku. Aku nggak lihat, tapi aku rasa. Berkata ke aku sambil mengulurkan tangan kanannya dan berkata, Nak, mau nggak sekarang kamu terima aku sebagai Bapa? Aku janji, aku bakal jamin masa depanmu. Aku bakal gantiin posisi papamu yang sudah pergi tinggalin kamu. Kamu nggak usah khawatir lagi ya. I really love you.
kamu sangat berharga banget buat aku. Lalu aku menjawab sosok itu, yang aku percaya itu Tuhan. Iya Bapa, aku terima Engkau sebagai Bapakku. Jujur setelah saat itu keadaanku nggak langsung berubah, tapi overall hatiku berubah. Cara pandangku perlahan dirubahkan seiring perjalananku dengan Tuhan. Aku mengampuni papaku dan bahkan aku mengampuni diriku sendiri untuk setiap keputusan yang salah yang pernah aku ambil. Awalnya aku masih bingung ya, memang si Tuhan sudah berjanji sama aku, tapi langkah nyatanya untuk esok hari ini gimana? Tapi Tuhan bilang, it's okay, whatever you do, I'm with you. I've planned my best for you. Saat itu aku mulai berjalan dengan iman, apapun yang terjadi di depanku aku tidak akan takut karena Bapa yang nyata itu menjamin aku sampai sekarang dan selamanya. Di Champion Gathering kemarin, waktu sesi pelepasan yang disampaikan oleh Pastor Ezra, membuat aku semakin sepakat dan teguh di dalam Tuhan, bahwa aku harus melepas segala yang tidak baik, yang mungkin selama ini mengikat aku. Karena selama ada ikatan dengan dosa maupun kecenderungan yang tidak baik, yang bukan dari Tuhan, aku gak akan mungkin bisa bertumbuh dengan maksimal di segala aspek. So I want to agree with God and with what He has done for me. Kalau Tuhan udah bilang it's finished, ya it's finished. Dan hari ini aku menjalani hari-hariku dengan tuntunan Tuhan. Aku mendapat pekerjaan yang baik di BCA di Pandaan. Aku ikut komsel di Komsel Shining. Dan juga terlibat pelayanan singer di AOC DPU selama 6 bulan terakhir ini. Kalau weekend, aku biasanya Jumat sore pulang kerja langsung ke Surabaya, langsung ke gereja untuk latihan, dan setelah itu aku pulang ke Gresik. Hari Minggu setelah pelayanan aku langsung kembali ke Pandaan untuk bekerja esok harinya. Seringkali kalau weekend aku juga mampir di rumah papaku, kadang nginap dan bertemu dengan beliau. Aku bersyukur banget apapun kondisi papaku yang di dunia ini, aku punya Bapa di surga yang sempurna, yang menjaga aku, menyayangi aku, memulihkan aku, dan merencanakan yang terbaik buat aku. Thank you Alpha Omega Church sudah menjadi jembatan untuk orang-orang seperti aku bisa mengalami Tuhan, dilepaskan dari semua pikiran negatif, trauma, bahkan hari ini aku bisa melayani Tuhan dengan leluasa. Kiranya Tuhan terus bekerja melalui kehidupan kita semua, menjadikan kita alatnya untuk menjembatani orang-orang lain mengalami perubahan hidup yang luar biasa juga. Saudara, kuasa Tuhan itu besar ya. Kalau seandainya orang ini nggak pernah ngalamin kasih Tuhan, mungkin ceritanya nggak akan jadi seperti ini. Di awal tadi saya sempat cerita ya, semua kita bisa ngalamin trauma. Karena gini saudara, dengerin saya. Jahatin orang itu gratis. Dan seringkali orang yang habis jahatin kita dia lupa. Bener gak sih? Kita yang kepikiran, kita yang trauma, yang rugi kita. Tapi hari ini doa kita semua tim gembala buat Anda semua. Capek berantem dengan pikiran kita sendiri. Singkirkan. Hari ini saya kepingin ngajak saudara ngelakuin sesuatu. Tadi waktu saudara masuk dibagikan secari kertas ya buat saudara-saudara. Dan juga bolpen. Kalau ada yang belum punya kertas atau bolpen boleh angkat tangan. Kalau ada. Oke, ada 2 di depan bisa bantu mereka. Oke, ada 1 lagi di tengah. Sekali lagi tinggi-tinggi. Ushers bisa bantu. Ini yang ingin saya ajak saudara lakukan. Oke, don't worry. Akan ada ushers. Oke. By the way, saya juga boleh minta 1 dong. Buat saya di atas. Thank you. Ada 1 lagi. Oke, ada lagi. 1 di tengah. 2 di tengah, sorry. Kalau ada lagi di atas. Oke. Saya kepingin ngajak saudara ngelakuin ini nih, 1 hal nih. Firman Tuhan itu berkata, taatlah kepada Allah dan lawanlah iblis. Taatlah kepada Allah dan lawanlah iblis. Gimana caranya kita bisa, dan dikatakan, waktu kamu lawan iblis, maka dia akan lari dari saudara. Semua mata boleh perhatikan saya sejenak.
How can we do this? Gimana kita bisa ngelakuin ini? Siang hari ini saya kepingin ngajak saudara ambil momen. Tulis di lembaran saudara ini. Tulis di lembaran saudara ini. Apa yang jadi trauma buat saudara? Dengerin ya, dengerin. Mungkin itu kejadian yang direct kepada saudara. Sebuah kecelakaan, sebuah perampokan, atau mungkin, perhatikan saya, masalah kerjaan. Atau, perhatikan nih, masalah di keluarga. Mungkin pasanganmu, mungkin orang tuamu, mungkin anak-anakmu melakukan sesuatu yang bikin saudara trauma. Apapun. Mungkin di gereja, mungkin di manapun. Saya kepingin ajak saudara, ini yang akan kita lakukan. Saudara tulis apa yang jadi trauma saudara. Saya kasih saudara waktu 1 menit dari sekarang. Anda bisa catat itu. Tulis itu di kertas. Semua boleh ngelakuin ini. Setiap pribadi 1 orang. Karena saya berdoa, jangan keluar dari tempat ini dengan tali yang diikatkan oleh iblis, membuat saudara gak bisa kemana-mana. Tali itu harus dipatahkan, kamu gak hidup dalam penjara trauma iblis, tapi Anda hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Kalau 1, saudara boleh tulis 1, lebih dari 1, saudara boleh tulis lebih dari 1. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Yakobus 4 ayat 7 itu berkata, taatlah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada kamu. Kalau saudara boleh lipat kertas ini sejenak. Serius saudara, tadi pagi waktu di sesi ini, saya sendiri juga diingatkan oleh Tuhan. Ada trauma yang saya hadapi dari sejak saya kecil. Dan saya gak pernah sadari itu. Tapi itu ternyata menghantui kehidupan saya sampai saya dewasa. Ada perayaan-perayaan yang saya gak bisa rayakan seperti orang lain merayakannya. Ketika orang merayakannya, I cannot celebrate that. Karena trauma itu buat saya. Waktu saya mestinya ngalami berkat Tuhan, saya gak bisa ngalami, saya gak bisa nikmati. Karena ada trauma-trauma yang membuat saya seperti gajah yang terikat dengan tali yang kecil. Tapi jujur ya, waktu saya berkata no, pikiran kayak gini harus disingkirkan. Pikiran kayak gini ini harus minggir. Karena Tuhan itu kalau bikin rencana dalam hidup kita bukan rencana kecelakaan, tapi damai sejahtera. Yang mendatangkan hari depan yang penuh pengharapan. Hari depan saudara penuh pengharapan. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Nah di momen itu saya singkirkan. Saya hancurkan, saya minggirin. Ada kalanya trauma itu datang lagi. Tapi baik di sesi tadi pagi pun saya boleh diingatkan. No. Aku punya Tuhan yang peduli sama aku. Saya ingin ngundang semua saudara boleh berdiri. Kita belum selesai, satu hal lagi. Anda bawa kertas saudara, yang saudara sudah tulisin. Ini adalah tali yang iblis titipkan buat saudara ya. Pegang di tangan saudara, pegang di tangan saudara. Oke? Di depan, teman-teman menyediakan 3 mangkok besar yang diisi dengan cairan yang berwarna merah. Dan ini cairan ini bicara kepada kita sebagai lambang darah Yesus yang bisa membasuh apapun. Tahu nggak? Apapun yang sudah tulis di kertas. Saya ingin ajak habis gini ya, habis gini. Jangan lakukan sekarang, habis gini.
Saya kepingin ajak saudara nanti, saudara keluar dari bangku saudara nanti, saudara keluar, maju ke depan. Saya nggak tahu bahasa Indonesia baiknya apa, tapi remet ini seperti sampah, lemparin ke depan. Dan waktu kamu ngeliat di depan ada cairan warna merah, saudara perlu tahu, apapun yang dibawa ke darah Yesus, yang kotor, yang najis disucikan oleh darah Yesus. Yang setuju katakan yes. Dan saya yakin, saya percaya, di momen ini saudara tahu, Tuhan peduli, Tuhan cinta saudara. Gak ada satupun yang sempurna. Jangan berlagak kuat, jangan berlagak hebat. Karena gak ada satupun di antara kita yang sempurna. Pemain musik akan menyanyikan sebuah lagu. Dan saya kepingin ajak saudara, habis gini Anda boleh keluar dari bangku saudara. Ada yang di atas, yang di bawah, di depan dan di belakang. Saudara keluar dari bangku saudara, bawa tulisan saudara, maju ke depan. Jadikan ini sebuah sampah, lemparkan di mangkok yang ada di depan. Silahkan, silahkan. Anda boleh keluar dari bangku saudara. Darah Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pemulihan. Nyanyikan bersama, katakan, Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. katakan Yesusku gak pernah gagal. Yesusku tak pernah. Boleh angkat tangan kita bersama nyanyikan dengan percaya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Sekali lagi katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan, aku bersyukur, aku punya sahabat, aku punya penolong, Tuhan yang peduli. Hari ini aku serahkan segala masalah, kekhawatiranku, traumaku di hadapan Tuhan. Ada masa depan yang baik, ada masa depan yang penuh pengharapan, ada pemulihan, ada pikiran baru di dalam nama Tuhan Yesus. Nyanyikan bersama, katakan, segala perkara dapat ku tanggung. yes God. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Yes God. Tetap percaya
Tuhan setia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang setia buat saudara semua. Yes, God. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Thank you kalau kami boleh melepaskan tipuan-tipuan iblis di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan yang peduli, Tuhan yang sayang, Tuhan yang cinta sedang memulai hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami hidup tidak dengan tipu muslihat iblis, tapi kami hidup dengan firman Tuhan yang berkata, berjalan bersama dengan Yesus kami lakukan perkara-perkara besar. Dan kami berdoa, lakukan perkara besar-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu semua. Dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, show your glory. Dalam studi mereka, show your glory. Dan kami percaya, kami bukan orang yang tertipu oleh iblis, tapi kami orang yang berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih. Tandangkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Pulanglah dengan berkat Tuhan, hikmat Tuhan, damai Tuhan. Diberkatilah pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan saudara. Jelikan mata kami bahwa setiap hari adalah mujizat yang Tuhan kerjakan. Setiap menit, setiap detiknya. Kami adalah orang-orang yang dicintai Tuhan dengan kasih yang tidak ada batasnya. Buat kami makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesama. Apapun yang dikerjakan tangan anak-Mu, Engkau buat berhasil, Engkau buat berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya diberkati bersama berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa kita ketemu di hari Kamis, merayakan kenaikan Tuhan. God bless.